Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perencanaan pengadaan SP psiko, prekursor, dan narkotik. Oke, sebelum itu kita membahas dulu apa itu narkotik. Narkotik di sini adalah narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi narkotik itu ada yang dari tanaman, ganja, ada yang tidak dari tanaman atau sintetis buatan. Baik sintetis maupun semi sintetis. Semi sintetis itu setengah buatan ya setengah campuran istilah kata. Nah, yang dapat apa? Intinya dia dapat menurunkan kesadaran. Makanya narkotik itu bahaya, tidak boleh disalahgunakan. Menghilangkan rasa, mengurangi rasa apa pak? Rasa tekanan bisa, rasa nyeri bisa. Jadi nyeri-nyeri yang hebat itu pemberiannya dengan narkotik, dan yang pasti menimbulkan ketergantungan. Nah, ini undang-undangnya sudah ada jelas, dia diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, jadi narkotik tadi apa? Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Untuk apa? Menyebabkan apa? Menyebabkan kehilangan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Nah, itu adalah pengertian dari narkotik. Nah, berikutnya ada golongannya. Narkotik itu ada berapa golongan? Narkotik di sini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama hanya untuk ilmu pengetahuan. Jadi golongan 1 ini hanya untuk penelitian ilmu pengetahuan, tidak boleh digunakan untuk terapi apapun alasannya. Nah, golongan 2 hanya untuk pengobatan, tetapi pilihan terakhir untuk terapi. Nah, jadi ini adalah pilihan terakhir jika pengobatan yang digunakan untuk pengobatan sehari-hari itu adalah golongan 3. Nah, jadi gini ceritanya. Nah, golongan 3 itu dia digunakan untuk pengobatan. Nek wis gak mempan, wis gak iso lagi, baru kita pilihan terakhir golongan 2. Nek golongan 2 gak mempan lagi pak, boleh pakai golongan 1, tidak boleh. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi nek kenapa golongan 3 itu potensinya ketergantungannya sedikit ringan, nah, potensinya tergantungannya tinggi. Nek golongan 1 sangat tinggi, makanya nggak boleh buat untuk pengobatan. Nah, jadi seperti itu. Contohnya golongan 1 itu apa pak? Contohnya pak. Nah, golongan 1 di sini contohnya adalah opium, kokain, nah, ganja, heroin. Nah, ini adalah semua ini adalah obat-obat terlarang narkotika, dimana ini tidak boleh digunakan untuk pengobatan apapun. Kenapa? Ini yang paling disalahgunakan. Nah, ekstasi, sabu-sabu itu masuknya dari dengan psikotropik. Golongan 1 dan 3 itu termasuk golongan ini. Nah, jadi golongan 2 apa? Fentanyl, metadon, morfin, petidin. Nah, ini boleh jika golongan 1 tidak golongan 3 tidak mempan. Jadi pilihan pertama untuk narkotik itu pengobatan adalah jatuh di golongan ke-3. Contohnya apa? Kodein. Nah, kalau kodein ini sudah tidak mempan, boleh kita menggunakan fentanyl untuk merasa nyeri. Dan boleh juga menggunakan metadon, morfin, petidin. Nah, jadi yang di bawah ini yang termasuk golongan 1 adalah kokain, heroin, opium,
ganja, heroin, dan semua golongan psikotropik golongan pertama. Kalau untuk golongan 2 ada fentanil, metadon, morfin, petidin. Terus golongan 3 ada kodein. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh-contoh dari sediaan yang ada di rumah sakit ataupun ada di apotek kalau dia menyediakan narkotik. Nah, MS continuous itu termasuk narkotik. Nah, kodein ada tiga dosis, diingat. Ada 10 mili, ada 20 mili, ada 15 mili. Jadi hanya 3 dosis ini tok. Nah, terus ada MS continuous ada 60, ada 10. Nah, ada juga MS continuous 30. Nah, jadi seperti ini contoh-contoh obat ini isinya apa, Pak? Ini isinya adalah morfin. MS continuous itu isinya morfin. Nah, kalau kodein jelas isinya kodein. Nah, ini kodipron itu isinya adalah kodein. Terus ada juga ini penitolsamin, guanefin, dan timi. Nah, itu kodipron. Yang penting di sini fokusnya adalah kodein karena itu adalah sediaan narkotiknya adalah kodein. Nah, ini morfin yang injeksi. Ini petidin bentuknya seperti ini. Kalau kalian di rumah sakit pasti sering lihat ini. Nah, ini juga fentanil. Nah, ini fentanil injeksi. Nah, ini ada durugesic. Nah, ini yang disebut dengan sediaan patch. Jadi di mana sediaan itu hanya ditempelkan tok. Nah, ini cara nempelkannya di sini. Nah, enggak di atas punting susu ini, di belakang punggung atau di bagian ini. Nah, ini. Jadi kalau kalian nanti merasa nyeri, sakit, nah itu tinggal ditempel, nggak usah minum obat, nggak usah diinjeksi, itu sembuh sendiri. Nah, itu adalah sediaan durugesic. Isinya di sini adalah fentanil. Nah, jadi dia masuknya golongan narkotik. Nah, jadi tinggal ditempel seperti ini ya. Penempelannya ada 4 di atas punting susu, di punggung, di bagian samping dekat perut, dan di bagian lengan atas. Nah, terus berikutnya pengadaan narkotik. Pengadaan narkotik itu hanya bisa diadakan di 1 PBF saja. Siapa PBF-nya? Yaitu PBF Kimia Farma. Kemarin kalian sudah benar semua, tapi jangan Kimia Farma tok. Kenapa Kimia Farma tok? Nanti apotek jatuhnya. Jadi ditulis PBF Kimia Farma. Tolong diingat baik-baik. SP. Nah, SP narkotik. 1 SP sama dengan 1 item obat, 1 dosis. Kok bisa, Pak? Maksudnya piye, Pak? Contohnya seperti ini. Kodein tadi kita lihat, kodein tadi kan ada 10 mg. Nah, 10 mg, ada 15 mg, ada 20 mg. Misal kalau kalian nanti disuruh buat SP, pesan kodein 10 mg 1 botol, 15 mg 3 botol. Berapa SP yang butuhkan? 10 mg 1 botol, 15 mg 3 botol. Nah, berapa SP yang kalian butuhkan? Nah, ingat, semua SP narkotik 1 SP-nya 1 item 1 dosis. Berarti kita perlu 2 SP. Kenapa? Walaupun sama namanya kodein. Nah, walaupun sama kodein semua ini namanya,
Nah, tetap dia harus nulisnya satu-satu, berarti SP-nya ini 1 SP. Nah, untuk kodein 10 mili. Nah, ini SP baru lagi 1 SP. Untuk kodein 15 mili. Nah, berarti berapa jumlah SP yang kalian butuhkan? Totalnya adalah 2 SP. Paham? Jadi di situ. Jadi 1 SP, 1 item, 1 dosis. Nah, walaupun sama, tetap dia SP-nya 2. Itu diingat, karena itu sangat penting. Nah, ini adalah contoh dari SP dari narkotik. Namanya siapa, jabatannya apa, rumah ini nama alamat apoteknya. Nah, nama distributor jelas KF. Kalau ditanyakan nama distributor dari narkotik adalah KF, wis jelas, nggak usah diperpanjang. Alamatnya nanti itu di situ ada alamatnya, persisnya alamat apotek. Nah, ini untuk digunakan untuk apa? Apotek atau lembaga, coret saja, sikanya harus ada. Nah, ini nanti dibuat aja seperti itu. Kalau misalkan nanti pun membuat itu. Nah, berdasarkan ini Permenkes. Nah, di Permenkes itu Permenkes 28, Menkes 1978, penyimpanannya harus dibuat seluruh dari kayu dan bahan lain yang kuat. Untuk soko bahan lain, lemarinya ini ya, kita bicara lemarinya ya, boleh dengan kayu atau bahan lain yang kuat, harus terkunci kuat. Nah, wis kuat bahannya, harus terkunci kuat. Nah, kuncinya 2 pintu. Nah, dibagi menjadi 2 masing-masing dengan kunci yang berlainan. Nah, bagian pertama digunakan untuk penyimpanan morfin, betadine, dan garam-garam. Nah, jadi ini lemarinya itu ada 2 pintu. Nah, pintu pertama, jadi ini ada pintu pertama. Nah, ini ada pintu kedua. Ini pintu pertama, ini pintu kedua. Nah, jadi kuncinya ini beda-beda. Nah, itu adalah lemari penyimpanan narkotik. Bagian kedua, menyimpan narkotik lain yang bersisa. Nah, lemari khusus tidak boleh dipergunakan untuk penyimpanan barang selain narkotik. Nah, anak kunci lemari harus dikuasai oleh. Nah, siapa yang megang kunci ini? Yang megang kunci harus apanya? Apoteker, penanggung jawab apotek. Apoteker, penanggung jawab apotek. Nah, lemari khusus harus ditaruh di tempat yang aman dan tidak boleh terlihat umum. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah contoh penyimpanan. Yang penting tadi, lemarinya terbuat dari kayu, bahan yang kuat. Kuncinya harus double, pintunya juga harus double, harus ada 2 pintu. Nah, dengan kunci yang berbeda. Yang membawa kuncinya siapa? Apa? Udah, itu aja yang paling penting untuk penyimpanan. Nah, ini pelayanan resep. Nah, resep OKT atau narkotik itu harus lengkap. Kalau belum lengkap, jangan dilayani. Kenapa? Karena ini penting. Kalau resep yang lain tidak masalah, tapi kalau resep yang narkotik, 1 harus asli tulisan dokter dengan tulisan tangan, nggak boleh diketik. Ada SP dokter atau yang masih berlaku, SIP-nya, SIP yang di atas ini. Nah, dokter, terus kan biasanya kan di resep itu kalian praktek itu ada. Nah, ini harus lengkap. Alamat praktek dokternya ada. Nah, nama lengkap pasien. Kalau rumah sakit ya ada nomor MR, rekam medis, MR atau MR boleh. Nah, terus ada alamat lengkap. Harus ada umur, minimal 3 ini harus ada dulu untuk kelengkapan pasien. Nah, 3 status kelengkapan pasien adalah nama pasien lengkap, terus alamat pasien lengkap, umur pasien lengkap. Nah,
Maksimal penggunaan sesuai dengan aturan IFRS. Misal MS continuous hanya digunakan untuk 5 hari tadi. MS continuous kan tadi sudah kalian lihat. Nah, itu hanya digunakan untuk 5 hari. Akan ada peraturan hanya dokter spesialis yang boleh membuat resep narkotik nantinya. Nah, yang penting itu. Nah, jadi resep harus ditulis dengan tulisan dokter asli, harus ada SP-nya, alamat dokter harus jelas. Nah, ini untuk kelengkapan dokter. Untuk kelengkapan pasien, nama pasien harus ada lengkap, alamat pasien harus ada, umurnya juga harus ada. Nah, maksimal penggunaannya harus sesuai. Misal MS continuous 5 hari. Akan ada peraturan spesialis tok yang boleh menggunakan narkotik. Nah, pelaporannya dilaporkan setiap bulan. Menggunakan apa? Berdasarkan resep yang ada. Menggunakan sistem informasi manajemen apotek atau SIAP, SINAP. Nah, ini adalah aplikasi yang secara web yang digunakan untuk pelaporan narkotik per bulannya. Nanti ada dikasih akun, kalian tinggal masuk, laporan sudah, dan ditandatangani apoteker, di print, ditandatangani oleh apotekernya, dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan BPOM. Nah, jadi seperti itu. Nah, pelaporan pemusnahan. Nah, untuk pelaporan pemusnahan itu di sini harus dibuat dengan waktu dan tempat pemusnahan yang jelas. Ada saksi, sanksinya minimal itu apoteker pihak kedua dari dinas, harus ada dinas, nggak boleh asal. Nah, kalau pemusnahan obat-obat keras boleh apoteker sama AA-nya boleh, tapi kalau ini harus pakai dinas. Nah, obat potensi bentuk sediaan jumlah dimusnahkan ditulis, cara pemusnahannya ditulis, laporan rangkap 4, dikirim kemana? Ke Menkes, BPOM, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten. Nah, jadi laporannya ada 4. Nah, saksinya ada 2 minimal, apoteker dan pihak kedua yaitu Dinas Kesehatan. Nah, laporannya ada 4, Kemenkes, BPOM, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten. Nah, sekarang ke psiko. Psiko itu apa? Psiko itu sama obat atau zat obat dari bahan alami atau sintetis, bukan narkotik tapi berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan mental. Jadi itu adalah pengertiannya psikotropik. Dia punya 4 golongan juga sama, hampir sama dengan tadi narkotik. Golongan pertama hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan. Golongan kedua digunakan untuk terapi atau tujuan ilmu pengetahuan. Nah, golongan ketiga digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi. Golongan keempat itu juga digunakan sangat luas, digunakan untuk pengobatan. Tapi pilihan pertama dulu itu 4 dulu sangat sering digunakan, ini hampir sering digunakan, ini juga sudah digunakan. Golongan 1 tidak boleh digunakan untuk terapi. Jadi seperti itu. Contohnya apa? Nah, ini. Nah, tadi kita kan sudah sudah sedikit membahas tentang yang ini, golongan 1 tadi. Golongan 1 ini dia masuk 1-2 ini golongan masuk dalam narkotik generasi golongan tadi kita sudah jelaskan, yaitu LSD, kotinona, ekstasi, sabu-sabu. Nah, kalau golongan 3 amobarbital, phenobarbital. Nah, terus kalau golongan 4 alprazolam, diazepam, phenobarbital. Nah, jadi ini adalah golongan-golongan obat psikotropik. Nah, tata cara pemesanan obat. Kalau ini sih SP-nya 1 SP boleh semua obat, jadi tidak masalah. Nah,
satu SP ini maksimal itemnya ada 3. Jadi misalnya tadi disuruh pesen phenobarbital, diazepam 2 box. Nah, terus berapa SP yang dibutuhkan? Ya hanya 1 SP. Nah, kalau ini dicampur narkotik, Pak, ya tergantung narkotiknya tadi berapa. Misal tambah kodein 15, kodein 10. Ini tadi 1 SP, ini 1 SP. Berapa SP yang dijumlahkan? Adalah 3 SP yang kalian butuhkan. Nah, tergantung obatnya dilihat itu siapa. Kalau yang penting kalau narkotik tadi 1 item, 1 dosis, 1 SP. Nah, kalau psiko 1 SP maksimal boleh 3 psikotropik. Distributornya siapa? Distributornya banyak. Kalau psikotropik nggak harus KF. Ini contoh dari surat pesanan psikotropik. Nah, prekursor itu apa? Prekursor itu obat-obat tertentu. Nah, contohnya prekursor apa? Prekursor itu ini contohnya. Ada ephedrine, ada pseudoephedrine, norephedrine, phenylorpropylanamin, ergotamin, ergometrin, potasium permangat. Nah, ini adalah contoh-contoh prekursor. Ephedrine obat untuk pilek, pseudoephedrine pilek, norephedrine, phenylorpropylanamin dua hampir pilek, ergotamin, ergometrin ini sepertinya untuk pusing, nyeri, potasium permangat. Nah, ini adalah contoh-contoh dari prekursor. SP-nya seperti apa, Pak? SP-nya seperti ini. 1 SP boleh untuk beberapa prekursor. Jadi nanti kalau misalkan di situ kalian menganalisis berapa SP yang dibutuhkan, ya sudah tinggal lihat saja itu SP-nya siapa, sudah tinggal laksanakan. Nah, ini adalah contoh-contoh. Ini adalah macam-macam dari jenis-jenis prekursor. Tidak perlu dihafal semua, cari saja yang paling terkenal. Tadi ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine, terus ergotamin. Ini kan yang terkenal. Potasium permangat. Nah, terus ada lagi, tidak ada. Nah, jadi seperti itu yang paling terkenal saja. Itu termasuk tabel 1. Oke, sekian dari Bapak, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.